Ini akan mencuri pekerjaan Anda secara tiba-tiba dan tanpa Anda sadari. Ya, sistem otomatisasi berbasis AI. Tenang, tenang. Ini narasi bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri dan sangat yakin atas profesi atau pekerjaannya. Tonton video ini sampai akhir, tapi kalau tidak sempat, Anda cukup mensubscribe saja. Oke, nama saya Setiawan Arif. Ada alasan mengapa kain yang bagus selalu memiliki harga yang mahal. Kain itu selalu dengan kualitas yang baik dan tahan lama. Kutipan dari Sex Beson. Kenapa otomatisasi sangat mengancam dan berpotensi mengambil pekerjaan mapan Anda? Ini karena menuntutnya efisiensi dalam industri, pekerjaan yang bersifat monoton adalah yang paling berisiko untuk digantikan oleh sistem otomatisasi ini. Atau kita yang mau berkecimpung, yang baru mau melakukan atau mencari pekerjaan ini. Di sisi lain, otomatisasi selalu dikedepankan karena memungkinkan peningkatan produksi serta biaya kecil secara investasi. Mencoba mundur ke belakang tentang sejarah singkat otomatisasi bisa ditelusuri kembali dan dimulai di antara abad ke-17 dan menuju ke abad ke-18. Ditemukannya mesin uap dan mesin tekstil membawa perombakan produktivitas, menciptakan sistem hidrolik dan bentuk baru transportasi bertenaga uap. Ini adalah tonggak awal proses otomatisasi yang memungkinkan efisiensi biaya, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan produksi. Menuju abad ke-900-an, lahirlah manufaktur modern. Tahun 1913, kontribusi Ford Company dalam merancang jalur perakitan yang diperkenalkan dengan nama jalur perakitan Henry Ford atau populer dengan istilah Fordisme, dengan pengurangan waktu yang sangat besar. Ketika produksi Model T yang biasanya dibutuhkan waktu perakitan 12 jam per unit, ini bisa dikerjakan hanya waktu 1,5 jam. Dan berkembangnya robot industri pada tahun 1960-an. Di perusahaan seperti General Electric, Hitachi, Kawasaki, penggunaan robot industri untuk mengotomatisasi tugas spesifik dan berulang. Penemuan komputer pada 1970-an dan memperkenalkan solusi berbasis perangkat lunak yang inovatif untuk melakukan prosedur perakitan secara radikal dan mengubah cara produksi yang dirancang dan implementasi revolusi komputer di 1980-an hingga 1990-an menjadi salah satu batu lompatan yang paling maju dan signifikan dalam sejarah otomatisasi. Kemampuan untuk memasang lebih banyak transistor ke dalam chip semikonduktor yang lebih kecil mempercepat kemampuan mikroprosesor dan pengenalan daya komputasi ke pabrik merevolusi struktur manajemen di setiap tingkat operasi, dari jalur perakitan hingga administrasi kantor. Tahun 2000-an, era otomatisasi dan AI, dua dekade pertama abad ke-21 ditandai dengan pertumbuhan yang ekstrim. Di rumah, kita bisa dan terbiasa dengan robot yang membersihkan lantai, dan tugas-tugas pergudangan yang berulang kini dikelola menggunakan alat manajemen inventaris yang didukung oleh AI. Tahun 2020-an dan setelahnya, ketidakpastian dan harapan kita memasuki era di mana kemajuan AI yang belum pernah terjadi sebelumnya membuka jalan otomatisasi penuh di setiap sektor masyarakat, termasuk berbagai bidang pekerjaan modern. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang apakah keadaan teknologi akan mencapai momentum yang terlalu besar dan tidak bisa kita kendalikan. Sementara itu, kita berspekulasi tentang hal yang tidak kita ketahui. Banyak aplikasi yang bermanfaat kemungkinan akan bergabung satu sama lain dan berkembang ke iterasi berikutnya. Adalah contoh yang paling kita rasakan di mana waktu 2010-an
kita masih bisa melihat orang penjaga loket di pintu tol untuk melakukan pemeriksaan karcis. Di mana sekarang mereka sudah digantikan oleh sistem yang berbasis otomatisasi. Mari kita bayangkan masuk ke sebuah mobil. Anda cuma memencet beberapa perintah di aplikasi dan mobil otonom siap menuju ke tempat yang kita inginkan. Sistem berbasis otonom ini bergerak menggunakan algoritma canggih yang sangat berbeda dengan mobil tradisional. Otomatisasi yang canggih dengan sensor dan kemampuan tingkat tinggi merevolusi secara radikal ini dan mengancam berbagai pekerjaan. Terus, apa yang harus kita lakukan dengan ancaman ini? Ini adalah strategi yang paling masuk akal yang harus kita kerjakan, yaitu mencari pekerjaan yang lain dan selalu membekali diri dengan mengupgrade kemampuan kita yang paling terkini. Mentradisikan untuk selalu beradaptasi dan belajar. Melatih diri kita secara radikal dan seumur hidup. Menghapus paradigma dan doktrin bahwa profesi itu adalah sumber hidup. Ada pola yang cukup penting, walaupun memprediksi masa depan itu hal yang sangat sulit. Untuk kita selalu waspada dan melihat sekecil perubahan untuk bahan kita, untuk merubah kemampuan kita, apakah kita akan menjadi pemenang atau malah jadi pecundang dalam libasan otomatisasi ini? Karena dalam cerita ini, apakah pemenang ataupun pecundang bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Mereka pernah duduk di tahta tertinggi dalam profesi dan pekerjaan. Dan jangan sampai revolusi radikal ini akan mencuri pekerjaan kita. Yang kita banggakan. Salam dan terima kasih. Bye-bye.